Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus ya. Bagi teman-teman yang mau tanya-tanya langsung bisa chat di 0816658779 ya. Masih bersama saya Suwandi di lokasi budidaya ikan gabus. Kita berusaha membantu solusi tentang seputar budidaya ikan gabus ya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Johan ini yang ada di Semarang. Harga ikan gabus di sini antara 35 sampai 45 ribu Pak di tingkat pedagang. Tetapi Pak Suwandi posting harga 80 ribu kemudian naik menjadi 90 ribu. Saya masih bingung melihat perbedaan harga yang cukup jauh. Sementara kalau di sini ikan hasil panen baik tangkapan alam dibeli dengan harga segitu. Kami tidak berani membeli dengan harga setinggi Pak Suwandi. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa penyebabnya dan bagaimana kok bisa setinggi itu harganya. Terima kasih. Jadi kalau masalah harga Pak ya, Bapak Johan yang ada di Semarang, itu masalah harga itu memang kalau dilihat dari pasar ya, pasar di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat maupun Jawa Timur itu harganya tidak sampai, tingkat pengepul tidak sampai 70 ribu. Jadi yang membedakan adalah ending barangnya Pak, jadi larinya kemana produk itu. Jadi kalau di luaran sana orang beli ikan gabus 40 ribu, 50 ribu ya, itu sudah cukup tinggi Pak untuk dilempar ke pasar konsumsi. Tetapi kita beda jalur Pak ya, kita beda jalur. Jadi misalkan di Jawa Tengah sana ya, daerah Cilacap misalkan itu orang beli gabus kadang-kadang 32 ribu, 34 ribu, kadang ada yang 45 ribu, bervariasi, tapi tetap masih di bawah 60 ribu. Sementara di daerah Jawa Tengah pun berkisar rata-rata hampir sama maupun di Jawa Timur. Nah, kenapa saya kok berani membeli ikan gabus harga 80 ribu, bahkan saya menaikkan harga. Karena begini Pak, pertama saya memang punya misi untuk meningkatkan kesejahteraan para petani ikan gabus ya, sehingga biar harga itu tidak dimain-mainkan oleh tengkulak ya. Kenapa saya berani membeli harga tinggi dan berani menaikkan harga tinggi? Karena sektor pasarnya lain Pak. Jadi kalau Bapak menjadi pedagang ikan di pasar, ngambil ikan harga 40 ribu, itu nggak mungkin Bapak berani jual itu 90 ribu, 70 ribu, nggak ada orang beli Pak itu ya. Jadi sektor pasarnya lain. Jadi kalau yang membeli ikan gabus di luaran sana kok beli 40, 50 ya paling ngecer 60, selisih 10 ribu, 5 ribu sampai 10 ribu. Nah, kenapa kok Pak Suwandi berani membeli harga tinggi? Karena sektor pasar kita lain Pak. Saya endingnya masuk ke polongan ekstrak maupun albumin ikan gabus. Jadi pasar saya sendiri Pak yang menjual ekstrak maupun minyak albumin ikan gabus ya. Kenapa? Dari sektor harga juga tentu lebih tinggi ya, lebih tinggi dibanding dijual konsumsi ya. Misalkan kalau saya 1 kilo ikan gabus itu diolah ekstrak jadi sekian misalkan. Tentunya saya berani membeli harga tinggi karena apa? Cost jualnya juga lebih tinggi dibanding harga konsumsi. Nah, kalau konsumsi itu Pak, misalkan masuk ke resto yang paling bagus sekalipun, resto sehebat apapun chefnya, seenak apapun makanannya ya, sebanyak apapun porsinya, tidak ada orang jual ikan gabus satu porsi itu 1 juta Pak, nggak ada ya kan? Walaupun yang masak chef internasional sekalipun. Tapi kalau orang sudah masuk ke dunia pengobatan, dunia medis, 1 mili minyak albumin itu 2 juta Pak. Orang pasti beli jika mereka membutuhkan untuk pengobatan mereka. Nah, di situ bedanya Pak. Jadi kalau bicara pasar itu memang kita lain. Makanya apa? Sektornya masing-masing. Kalau yang pedagang arah konsumsi ya konsumsi, dia tetap nggak akan bisa mengikuti harga pengepul yang arahnya ke pengolahan ekstrak maupun albumin ya.
Tetapi sebaliknya, orang yang ngolah albumin tidak akan ikuti pasarnya pedagang yang ada di konsumsi. Kenapa? Karena mereka membutuhkan bahan baku untuk mengadakan pengolahan. Tentunya bagaimana kita mendapatkan ikan, kemudian juga memberikan kesejahteraan bagi para peternak ikan gabus terutama. Itu misi saya. Jadi kalau petani ikan biasanya kan kadang mereka wah rugi terus kalau panen. Dunia pertanian juga gitu. Kalau panen harganya murah, ya nggak pernah harganya itu begitu panen tuh harganya tinggi, tuh nggak pernah. Ya, dunia perikanan umumnya juga gitu. Panen lele ya murah gitu kan. Nah di gabus ini saya berusaha untuk membantu para petani. Kalau panen ya harganya mahal. Ya ini yang luar biasa yang harus memang sampai sekarang kita bersyukur sudah kita bisa ciptakan di petani sampai hari ini. Jadi mereka panen ikan gabus walaupun di Cilacap sana itu harganya 32.000, saya tahu, tapi saya beli tetap 80-90.000. Ya, walaupun di daerah Jawa Timur itu orang beli gabus misalnya harga 30-40.000, saya tetap tahu harga di sana. Saya beli harga 80.000 misalnya, atau 90.000 gitu. Jadi petani semakin semangat, ya petani semakin semangat, kemudian mereka semakin giat, kemakmuran mereka semakin bertambah, taraf ekonomi meningkat gitu kan. Jadi lihat untuk prospek budidaya ke depan untuk gabus ini makin semangat. Nah sekarang kalau kita bicara budidaya perikanan, sudah panen harganya murah, kemudian jualnya itu harus ngantri. Ya kalau panen nggak segera diambil, nah ini yang membuat orang jadi tidak bersemangat untuk panen atau membudidayakan, untuk memperluas lahan. Karena sejak proses awal mulai sampai panen pun harganya tetap murah. Yang jadi permasalahan kan seperti itu. Kalau panen, ya semua dunia pertanian contoh, orang nanam padi, semua nanam padi, nanam cabai, semua nanam cabai, panen cabai, semua panen cabai, harganya murah. Nah di ikan gabus beda. Ikan gabus memang kita menciptakan sebuah pasar yang memang beda. Jadi kalau perikanan gabus kemudian hasil panennya itu melimpah, ya sampai hari ini saya bersyukur juga masih bisa menyerap pasar yang ada di luaran sana. Mitra-mitra kita yang pembesaran itu saya harapkan nanti tetap semangat Pak, ya. Ya ini nanti apalagi saya informasikan nih, September harganya naik lagi. Ya, dari saya dulu beli gabus tuh masih 12.000, ya. Dan 14 tahun yang lalu 12.000 naik terus. Naik 20, ya 22, 25, 27, 32, naik terus sampai sekarang ini harga saya sudah membeli dengan ukuran 500 gram up itu sekarang sudah 90.000. Yang 1 kilo up aja saya beli sudah 100.000 per kilonya. Nah, jadi ini yang membuat petani jadi semangat Pak kalau kita budidaya. Kenapa? Mereka punya selisih harga juga tinggi. Ya, selisih dari kos pakan dengan harga jual sangat jauh sekali, ya, dibanding perikanan yang lain. Misalkan lele contoh, lele 1 kilo berapa? Sekarang di sini 15.000. Rasio pakannya 1 kg pakan jadi 1 kg daging. 1 kg pakan itu 10.000 misalkan, dagingnya itu sekarang 15.000. Selisih berapa? 5.000. Itu jadi bedanya di situ dengan ikan gabus. Makanya kalau bicara masalah harga, tetap mudah-mudahan harga ini tetap bisa stabil, karena kita sendiri juga menciptakan pasar yang berusaha untuk stabil. Ya, termasuk juga salah satu strateginya adalah teman-teman yang pembudidaya itu sudah kita plot masing-masing, yang pembesaran siapa, yang pembibitan siapa, yang kemitraan pembibitan siapa, kemitraan pembesaran siapa. Jadi sudah ada jalurnya masing-masing. Ya, oke Pak ya. Itu yang bisa saya jawab berkaitan dengan masalah harga jual di pasaran. Ya, sukses untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.